Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil kubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Subhanadil mulki wal malakut, subhanadil izzati wal jabarut, subhana hayyil ladzi la yamut, subhanalladzi yumitul khalaiqi wa la yamut. Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la illa billahil aliyyil azim. Semua subhanallah walhamdulillah wala wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa Terima kasih penata acara yang telah memberikan waktu. Yang sama kita hormati para guru-guru kita, para kiai, para alim ulama, para habaib. Yang mudah-mudahan para guru kita Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah berkahkan kehidupan. Khusus Al-Ustaz Kiai Haji Lutfi, Al-Ustaz Kiai Haji Jalu, terusus yang mengundang saya, saudara saya, rekan saya Ustaz Abdul Hayy, juga segenap jajaran panitia peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang sama kita muliakan, kita hormati para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, terkhusus Bapak dan Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak sekalian pecinta Rasulullah yang saya hormati. Syukur alhamdulillah, mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insyaallah kita adalah umat baginda Rasul yang istiqamah, yang setia mengikuti ihya'us sunnah, mengikuti menjalani sunnah-sunnah Nabi, dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ibu, bapak, pemuda, pemudi sekalian yang dirahmati Allah, langsung gigi 5. Harapan kita ini malam hanya satu, yakni ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nih maulid kalau diridhoin sama Allah, insya Allah doa-doa kita dijabah. Amin. Karena kita yakin maulid ini ridho Allah ada, yuk sama kita berdoa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir maulid ini malam di musola, pulang dari sini Allah tambah lagi panjang umurnya, sehat badannya, dibanyakin duitnya. Duit banyak, aminnya tetap benar duitnya. Teristimewa habis maulid, rizkinya tambah barokah, bisa cepat ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i Sofa Marwah, mabit di Mina Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, lontar jumroh, hula husta dan Aqobah, ziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah, jalan-jalan ke Jeddah, jangan lupa beli sejadah, balik lagi ke rumah, punya mobil mewah, bukan mobil bebas. Ulangin, jalan-jalan ke Jeddah, jangan lupa beli sejadah, balik lagi ke rumah, punya mobil mewah, beli tanah dan sawah, punya rumah megah dan indah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, punya anak soleh dan solehah, udah gede pada kuliah, jadi ustadz dan ustazah, terus pada nikah, punya besan Pak Lurah, matinya husnul khotimah, alhamdulillah. Pengen ke Mekah, pengen aja apa pengen banget? Cius, malam Jumat baca Yasin. Malam Jumat baca surat Yasin apa kagak? Surat Yasin dibaca tiap malam Jumat. Udah berangkat belum? Kalau belum berangkat, tambahin malam Sabtu surat Al-Waqiah. Ini peringatan maulid, kata Nabi, orang yang baca surat Al-Waqiah lapak roh abadan, nggak bakal belangsak seumur hidup. Jadi kalau ibu hidup pengen berkah, pengen kaya terus, baca surat Al-Waqiah. Tahu surat Al-Waqiah? Idza waqa'atil laisa liwaqa'atiha. Sering baca Waqiah, sering baca tiap hari. Udah berangkat belum? Belum. Kalau belum berangkat juga dengan surat Waqiah, malam minggu tambahin surat Ar-Rahman. Tahu surat Ar-Rahman? Sering dibaca? Udah baca? Udah baca surat Ar-Rahman? Tiap hari juga? Udah berangkat belum? Astagfirullah, belum berangkat juga. Hari Senin surat Tanah bawa kasih Pak Lurah. Kali ini kebangetan banget. Surat Yasin dibaca saban Jumat kagak berangkat, tambah Waqiah saban hari dibaca kagak berangkat juga, sampai tambah surat Ar-Rahman kagak berangkat juga. Bu, kalau mau umroh sama saya cuman 3,5 juta DP-nya. Ibu belum selesai ngomong, udah ngomong duluan. DP-nya 3,5 juta, sisanya boleh dicicil dalam tempo 2 minggu. 8 cepet, betul. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini apa maulid temanya? Meneladani sikap pemimpinan Rasulullah dalam menghadapi generasi milenial. Ini nggak sesuai nih. Makanya yang dikirim ke saya bukan begitu dah. Ini diganti nih. Takut ya? Kalau nggak salah kemarin dikirim ke saya ada penyempurnaan akhlak, betul? Bukan gitu Ustaz Abdul Hayy? Ya, memang zaman sekarang lagi aneh Bu. Kita maulid bicara akhlak Rasul.
Kita maulid bicara kepemimpinan Rasul. Biar kata diganti sama panitia temanya, tetap bakal saya serempetin ke sono. Betul? Itu teman saya tanya dulu sama orang sini, kira-kira saya ceramah lembek apa keras? Ibu sini mau yang lembek, mau yang keras? Tuh Pak, mau yang keras. Kalau bapak-bapak saya pengennya ceramah lembek apa keras? Lembek. Hanya lembek. Ini benar yang mana nih? Ya, dari rumah sampai sini udah dikuntitin baik. Sekarang masih rembuk. Kita maulid disalahin, betul. Tapi alhamdulillah ini ada protokol kesehatan. Udah pada pakai masker. Udah pada cuci tangan. Madangnya belum. Belum. Yang zaman sekarang mah jangan nyari duit, napas gue susah. Benar. Tapi baik-baik Bu, kalau lagi maulid begini mah mendingan buka baik. Kalau mau pakai mah jangan masker, ini sekalian ke cadar. Ada sunahnya, betul. Ini pakai masker masuk popok emak yang dipakai kan gitu. Kemarin belum lama ada contoh. Kita punya guru besar, Habibana Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Habis ngadain maulid, disalahin. Paginya kena denda 50 juta. Ini kira-kira Ustaz Abdul Hayy udah nyiapin belum duit 50 juta? Karena bakal ada denda. Saya mah kadang-kadang mikir kalau sampai maulid dendanya 50 juta, gimana penceramahnya? Ceramah di sini bayar berapa duit? Apalagi dia ngaku-ngaku saya katanya abang kelas, lo penjuru kan main. Nah iya, jangan pakai bawa-bawa itu. Gue datang ke sini kan punya visi dan misi, betul. Gue minta rokok aja belum dikasih. Ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan masyarakat sini mas semua pada sehat. Nggak ada yang sakit corona, betul. Ada yang kena corona? Nggak ada. Ngapain pakai masker? Itu ibunya jadi. Biar supaya jaga kesehatannya. Ibu sekalian, orang kalau ngaku umat Nabi, kemudian jalani apa yang diperintah Nabi, demi Allah kagak bakal kena penyakit corona. Betul. Ini kira-kira di musola sholatnya jaga jarak apa dempet? Betul. Alhamdulillah. Karena ada di masjid sono, belah sono, itu sholatnya jaga jarak. Padahal ini maulid Nabi, kita harus contoh Nabi. Nabi nyuruhnya ngapain kalau sholat? Suruh dempet apa suruh renggang? Nah, sebab kalau sekarang sholat direnggangin, jaga jarak semeter, itu corona nyulit. Bener nggak? Iya, makanya bener ikut Rasulullah. Rasul ngajarin udah bener, kalau sholat udah rapet. Jangankan corona, setan mau kegencet. Lah ini zaman sekarang udah dianjurin sama Nabi suruh pada dempet, disuruh enggang. Lah logikanya setan nyelit, corona nyelit. Tapi alhamdulillah di sini mah akalnya pada sehat. Sholatnya pada rapat, betul. Alhamdulillah. Subuh penuh, subuh. Subuh penuh. Pada DKM subuh penuh. Nah, mudah-mudahan akhir tahun ini corona hilang. Ya, amin ya Rabbal. Masya Allah Bu. Saya yakin umat Islam yang cinta dengan Nabi jauh daripada penyakit. Apalagi kita yang sering baca sholawat. Tadi kita baca sholawat, betul. Orang kalau baca sholawat, Rasulullah hadir. Ketika Rasulullah hadir di tempat ini, maka spontanitas ibu, bapak, pemuda-pemudi yang sakit, Allah sehatin. Kalau ada terdampak virus, virusnya juga Allah hilangin, betul. Kayak kemarin contoh, kita punya guru Habibana Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, ngadain maulid ratusan ribu hadir.
Akhirnya kena pasal kerumunan, denda 50 juta. Masyarakat Petamburan semua diswab massal. Alhamdulillah. Nggak ada tuh yang kena COVID. Kenapa? Karena Rasulullah hadir di dalamnya. Betul. Jadi kalau kita baca maulid, kita ngaji kayak begini, nggak usah takut sama virus. Virus mah kecil, kalah dengan Allah yang maha besar. Artinya apa? Selagi kita beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, apapun jenis penyakitnya, insya Allah Allah hidup sama kita, Allah kuatin iman kita. Betul. Ini kadang-kadang slogannya jaga imun, imannya kagak. Betul. Imun doang, tahajudnya ogah. Padahal dengan peringatan maulid ini justru menambah keimanan dan otomatis imun juga tambah. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu malam hari ini saya mau ngajak ibu-ibu, kalau mau ingin mencontoh sikap kepemimpinan Rasulullah, yang paling penting kita selaku umatnya, yuk ikutin dulu apa yang udah dicontohin Rasulullah. Rasul pengen kita semuanya hidup pada berkah. Amin. Pengen berkah. Kalau pengen berkah, ikutin Rasulullah. Kata Nabi, hidup pengen berkah minimal ihya'us sunnah. Hidupkan sunnah Nabi. Ini peringatan maulid. Kalau kita mau ikut dan nonton Nabi, maka kita ikutin dulu hal-hal yang kecil, hal-hal ibadah yang memang sudah diajarkan setiap saat. Apa ihya'us sunnah yang menyebabkan hidup kita berkah? Yang pertama, ibu kalau hidup pengen berkah, ibu nyontoh Nabi. Nabi kalau malam melek. Ibu-ibu di sini kalau jam 2 melek nggak? Melek nggak? Meleknya ngapain? Kencing. Ibu-ibunya kencing doang, orang laki benerin kolor doang. Jam 2, jam 3 kudu melek kalau ikut Nabi. Nih habis maulid, makanya saya sepakat ceramah gak lama-lama, jam 11 selesai. Biar supaya ntar pada bangun melek jam 2, jam 3. Ngapain? Sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, kata Allah. Kalau ibu sholat tahajud, insya Allah diangkat derajat bapak ibu pemuda-pemudi semua maqaman mahmuda, derajat yang terpuji, derajat yang mulia di hadapan Allah. Jadi kalau hidup pengen berkah, usahain saban malam melek bangun sholat sunat tahajud. Jangan kalah sama ayam. Di kampung Kedaung sini ayam udah pada bangun belum jam 2? Udah. Bunyi kagak tuh ayam? Bagaimana bunyi ayam? Banyak ayam. Ini ayam pendengar kita kukuruyuk, Pak. Nih sekarang udah punya handphone. Entah kalau nggak percaya direkam tuh jam 2. Jam 2 ibu bangun rekam pakai voice note atau video. Itu ayam yang kukuruyuk ibu rekam. Sebenarnya bukan kukuruyuk kata ayam. Apa ayam bilang? Tahajud. Tahajud. Zikirlah kepada Allah. Ayam bunyi dari jam 2 sampai jam 4 begitu. Emang kenapa ayam bunyi? Emang Allah yang perintah. Sebab kalau Allah nyuruhnya muadzin jam 2 aja di musola, dikebukin di muadzin. Lagi ada gawe jam 2 dia ajan. Makanya Allah suruhnya ayam. Dari jam 2 sampai jam 4 nggak berhenti tuh bunyi ayam. Betul. Nah dari jam 4 sampai jam 5 beda lagi. Takut pada kesiangan kata ayam, subuh. Bener bu. Habis subuh tuh ayam nggak tidur lagi, betul. Emang kayak kita kalau habis subuh ngapain? Bungkel lagi. Ayam mah kagak, Pak, Bu, anak muda, ayam mah kagak. Jam 2 melek, habis subuh dia langsung pergi cari makan. Anaknya 10 ngikut.
anaknya 15 ikut sama emaknya. Makinnya berkah banget tuh ayam, saking berkahnya. Ada pepatah bilang, tong, neng, bangun kerja cari duit, jangan sampai rezeki dipatok. Ayam bisa berkah. Kenapa? Jam 2 udah melek. Apalagi kita, umat Nabi, umat Rasul, kalau jam 2 kita melek, kemudian kita sholat sunat tahajud, maka dijamin maqam mahmudah. Yang punya utang jadi lunas, yang belum dapat jodoh jadi punya jodoh, yang udah punya bini atuh jadi 2. Ada amin katanya. Yang belum dapat kerjaan dapat kerjaan, yang belum punya anak dapat anak, yang udah kebanyakan anak berhenti beranak, beranak mulu. Jangan. Tuh kalau tahajud, kira-kira bapak ibu di sini ntar malam siap gak tahajud? Ibu siap tahajud, bapak siap tahajud, anak muda siap tahajud. Lemes. Hei semua jamaah maulid, kira-kira siap tahajud? Insya Allah. Insya Allah artinya apa ya? Insya Allah artinya apa? Jika diizinkan, lain tahajud, lain diperintah, pakai insya Allah. Kalau saya tanya, Bu, nonton pamilisnya, baru jawabnya insya Allah. Ayo. Kadang-kadang orang daunnya ini ya. Soalnya di Ciputat juga ada kedaun. Saya tinggal di Serua dekat kedaun, ini juga ada Serua juga ya. Kemudian saya masuk ke Tangsel, Banten, kemarin habis pemilihan pilkada. Alhamdulillah nomor 3 menang. Di sini gua alhamdulillah nomor 2 menang, jagoan gua. Yang Idris makan tuh 01 deh. Yang tadi kesel ini gua. Lagi udah selesai ya. Iya, jangan sakit hati. Ya. Cintai aja coy. Ya ini kan salah satu syukuran katanya 02 menang. Cuman kayak Idris nggak diundang ya. Iya, dah, ntar gue ditangkap lagi. Ini mah iklan doang. Yang kedua, tuh kan yang kedua. Ya. Bo, kata Nabi kalau hidup pengen berkah nggak cukup dong dengan tahajud. Habis tahajud, usahain sholatnya berjamaah, apalagi subuh. Sholat jamaah, Bu. Kira-kira ibu kalau sholat setiap hari dari mulai akil balik sampai sekarang lebih banyak jamaahnya apa dewekan? Nah, aku juga kan. Sholat dewekan sama sholat jamaah gedean mana pahalanya? Nah itu kan tahu. Sholat jamaah berapa pahalanya? 27. Sholat dewek 1. Itu kalau benar, kalau salah habis. Betul. Coba kalau sholat jamaah pahala 27, salah 1 masih ada 26. Kan logikanya begitu. Artinya apa? Kalau sholat jamaah seperti naik kuda. Kalau sholat sendiri jalan kaki. Nah, orang yang jalan kaki nggak bakal bisa ngejar orang yang lagi naik kuda. Artinya apa? Kalau ibu sholatnya jamaah, insya Allah doa-doanya lebih cepat diijabah ketimbang sholat sendirian. Tuh. Makanya yang dekat musola, ramein musola. Nih, Rasul ngajarin kita dalam era kepemimpinannya jangan pernah jauh dari masjid, apalagi orang laki. Bu, kalau ibu punya suami nggak ke musola, nggak ke masjid subuhnya, pecat. Iya, nggak ada alasan. Apalagi ibunya ngikut zaman di musola nggak apa-apa. Oh, di sini musola kira-kira berapa sat? Hah? Di luar doang. Serius saya nanya berapa sat? 2. Lo coba itu. Ini maulid banyak anak muda yang datang bapak-bapak. Makanya gak usah malam nih Ustaz Abdul Hai. Saya ceramah habis yang momen pembahasan yang kedua ini udah aja. Biar ntar subuhnya penuh. Ya habis ceramah mau lama mau cepet sama baik. Apa udah delay dari 5.
Mau tambahin ya susah. Iya. Ya kalau mau nambahin ya silahkan. Nah, sholat jamaah. Kenapa? Sebab kata Nabi kalau kita sholat jamaah bukan hanya 27 derajat bu yang kita dapat. Apa? Jaminannya khusyuk. Apalagi jaminannya doa-doa orang yang sholat berjamaah lebih cepat diijabah ketimbang sholat dewekan. Sebab kalau sholat dewekan mah mual khusyuk, betul. Kadang-kadang kalau sholat sendiri dari komat aja kadang-kadang kita udah sul adab. Ada ibu-ibu dari komat dari makin kena Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang laki dari ngancingin baju, hayal sholat, hayal al. Ada juga yang dari gelar sejadah bukan pakai tangan, pakai kaki. Kodok kemudian, udah sul adab, betul. Tuh kalau dewekan. Ibu juga kadang-kadang kalau sholat di rumah mau kena gue udah pada cetian. Kadang nggak pakai daleman lagi. Lebayang ini nggak pakai daleman lagi ruku bagaimana? Coba kalau sholatnya jamaah, sholatnya mah tarawih sama Idul Fitri, Idul Adha, sunnah. Wah mau kena bagus bener betul. Lah sholat yang wajib mau kena 3 minggu nggak dicuci, digantung di atas paku udah pada hitam di jidat. Betul, tuh kan betul lagi. Nah habis maulid usahakan sholat jamaah. Sebab yang namanya sholat jamaah ada pahala khusyuk. Suaminya satu waktu sempetin ngimamin bini di rumah. Biar kata bini kagak khusyuk, ada suami yang khusyuk, pahala tetap 27. Atau sebaliknya, suami ibu nggak khusyuk, ada ibu yang makmum jadi khusyuk, tetap pahala 27. Atau bisa jadi dua-duanya kagak khusyuk. Lakinya kagak khusyuk, bininya kagak khusyuk. Emang banyak kan mikirin utang. Tapi tetap pahala 27. Tuh enaknya kalau sholat jamaah. Betul? Iya. Makanya Pak kita jadi orang laki kudu lebih pintar dari bini kita. Biar kata bini kita ustazah, profesor, doktor sekalipun, tetap bapak-bapak kudu jadi imam. Betul Bu? Makanya gacuan surat kudu banyak. Di kadang-kadang imamin bini gacuan timbang 2. Oh enggak kulhu kalau juga binas. Begitu rekat pertama kali maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bininya, "Lah paling kulhu." Udah dibacain. Begitu rekat kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bininya bilang gak mati. Paling kalau jadi binas. Assalamualaikum ditegur nih lakinya. Bang, kata Keja Juli ganti, jangan kulhu mulu. Quran kan ada 114 surat, betul. Ada 30 juz. Ganti suratnya nggak ada panjangan dikit, jangan kulhu mulu sama kulmas. Laki diginin biasanya ada ngancem. Dalam hati kata kita gue ganti. Begitu imamin Isa bener diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bininya masih curiga, lah paling kulhu lagi. Emang lakinya habis tegur ya dia ganti. Apa yang dibaca sama lakinya? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Begitu Yasin kaget bininya. Lah Masya Allah Bang. Lah ngapain Yasin? Lah kapan selesainya? Tadi baca puluh kependekan, begitu bener Yasin takut kepanjangan. Padahal laki juga punya maksud, begitu Yasin langsung ruku. Allah. Ini sambil ruku bininya ngomong, lah gua kata kali semua timbang sayap doang. Boleh orang sayap? Boleh gak? Sah gak? Boleh dan sah. Bangun ada rakaat kedua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bininya, bagian babang lu mau baca apa kek? Ya lakinya bijaksana. Emang awalnya Yasin, ya dia terusin. Apa lakinya bilang? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar.
Sambil ruku bini ngomong lagi aja lah, iya ya depan belakang doang. Boleh begitu? Nggak apa-apa dipotong. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bininya pergi keluar cerita sama Kang Warung. Kok alhamdulillah gara-gara habis maulid di musola, laki saya berubah. Berubah apa? Ngimamin kagak baca kulhu lagi. Lah apa yang dibaca? Yasin apa? Kagak depan belakang doang. Nah, habis maulid. Revolusi akhlak. Jadi kalau ada dengar sekarang ini kalimat revolusi akhlak, jangan serem. Oknum, orang-orang tertentu ini kadang-kadang dengar revolusi udah serem duluan. Ini kita punya Habibana Al-Habib Muhammad Ridzik bin Husain bin Syihab. Habis dari udlahnya, dari tamasyahnya, dari hijrahnya di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kemudian juga beliau menyambangi kota suci Madinah Al-Munawwarah. Bahkan beliau juga menyambangi kota Hulaibah, Yaman, Tarim, Hadramaut, Taif, dan kota-kota wali lainnya selama 3 tahun 6 bulan. Pulang dari Saudi, beliau bawa visi dan misi, yakni revolusi akhlak. Apa yang dimaksud revolusi akhlak? Salah satunya yang tadi kita bahas. Yang tadinya males tahajud, kudu rajin tahajud. Yang tadinya ogah jamaah, kudu jamaah. Yang tadinya pelit sama sedekah, kudu gemar sedekah. Yang tadinya males baca Quran, kudu rajin baca. Yang tadinya ogah ngaji, kudu rajin ngaji. Ini namanya revolusi akhlak. Wow, pemimpin kita, imam kita mau jadi pejabat, nggak mau. Apakah beliau mau jadi presiden? Tidak. Apakah beliau ingin meraup keuangan negara? Tidak. Apakah beliau ingin merusak ini negara? Tidak. Sedikit pun negara ini tidak diusik oleh beliau. Lalu siapa yang mengusik? Yang mengusik adalah oknum yang memperalat keberhasilan beliau, yang memperalat kebesaran nama beliau. Begitu. Sekarang saya tanya, Habib Ridzik korupsi apa kagak? Habib Ridzik korupsi apa kagak? Habib Ridzik haus jabatan apa kagak? Lalu kenapa sekarang di penjara? Salahnya apa? Ayo gue tanya, salahnya apa? Kerumunan. Lalu kerumun? Ayo, apa sebutkan? Saya jawab. Bingung kan? Tadi aja saya demo depan istana. Ada Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kiai Haji Abdul Syafi'i, ya, putra daripada Allah Yarham guru kita Asyikia. Maaf Bu, maaf saya katakan, tidak punya akhlak lagi tuh oknum-oknum yang menurun paksa beliau dari mobil komando. Beliau lagi melantunkan doa dan sholawat, dipukul mundur. Nah ini makanya penting tentang akhlak. Makanya nggak usah muluk-muluk. Akhlak ini adalah yang dimaksud oleh baginda Rasul dan yang dibawa visi-misinya oleh cucu Rasul, yakni Habib Ridzik Syihab. Itu Ihya'us Sunnah. Yang tadi malas tahajud, ayo rajin tahajud. Yang tadi ogah jamaah, rajin jamaah. Doain biar Habib Ridzik pulang. Udah pulang dari Saudi mah, biar bebas. Beliau insya Allah senang, tenang, menang. Amin ya robbal. Nah, kasus 6 syuhada mah gak usah dibahas, tapi ditangkap lagi. Ya, yang pasti semua mata juga melihat mana yang salah, mana yang benar, betul. Biar hukum yang menindak, betul. Kita mau umat Islam ikutin baik kata ulama ngaji, betul. Kata ulama sholat, apalagi di peringatan Maulid ikut baginda Rasul. Yuk kita sama-sama Ihya'us Sunnah. Ihya'us Sunnah yang ketiga adalah, kan saya janji cuma 2 ya. Kok ngapa nambah lagi? Ini udah apa terus? Udah apa terus? Yang ketiga, keempat, kelima sampai ketujuh undang lagi aja dan tadi sono. Sekarang 2 aja. Kan cuma nomor 2. Nah, habis sholat jamaah, Bu, ini ada peluang. Orang kalau udah sholat jamaah, doanya diijabah. Benar.
Makanya kalau ngedoa minta sesuai kebutuhan. Misalnya gua habis sholat jamaah malaki, pengen punya anak soleh dan soleh, minta. Ini bulan Maulid. Kalau bulan Maulid berarti ngomongin kelahiran. Kalau udah ngomongin kelahiran ingat sama tuh bocah. Makanya kalau bocah pengen punya jadi anak yang soleh dan solehah, kasih nama juga yang bagus-bagus. Bu, di bulan Maulid minta, lagi Maulid minta biar anak soleh dan soleh. Saya bisa berdiri begini, dulu emak saya lagi ngandung, lagi hamil 9 bulan, ada kiai ceramah di Bojong Depok 2. Saya aslinya orang Bojong Depok 2. Itu emak saya datang Maulid, ada kiai penceramahnya namanya Kiai Haji Ahmad Jajuli, bagi musab-musab perutnya. Ya Allah, entar anak saya kayak dia yang lagi ceramah begitu. Makanya nama juga pengaruh. Ini bulan Maulid, kasih nama yang bagus. Kata Nabi, usahakan depannya Ahmad atau Muhammad. Perempuan pakai Siti. Ini bocah sekarang belagu benar. Orang tua udah kasih nama Ibrahim, udah gede diganti Ibrahim. Katanya biar gaul. Tapi kadang-kadang orang tuanya juga yang sengke. Ngasih nama ngikutin zaman, ngikutin keadaan, ngikutin bulan. Lahir bulan Januari, Januarti. Februari, Febrianti, ya. Juli, Julianti, Agustus, Agustina, September, Septi, Oktober, Oktavianti, November, Nopi, Sulit, Sulitri, lagi Sulit, Sulitri, Desember, Desi, begitu. Kasih nama yang bagus ya, Ahmad, kayak saya namanya Ahmad Jazuli, kan cakep. Survei dan fakta membuktikan. Benar. Orang kalau namanya Ahmad, Muhammad nyaring jelek tuh. Bener ya? Makanya kasih nama Ahmad. Atau Abdul Hayy. Muhammad Lutfi, gagah, gede, gemuk. Ya, kalau sapi mau dipotong duluan. Ustaz Lutfi berkah bener habis kawin, habis nikah itu, Masya Allah. Saya tadi hampir kaget, udah gemuk, gede, putih, gondrong. Ini julukannya apa? UG. Ustaz gendut. Sorry, Ustaz. Ya. Ada Ustaz Jalu, kalau Ustaz Jalu standar aja dia. Ya, standar. Nah, kasih nama yang baik. Atau nanya sama Ustaz Lutfi, Ustaz Jalu tanya. Oh Ustaz, kalau ibu karena lagi hamil nanti nggak minta nama sama Ustaz. Ini kadang-kadang datang ke Ustaz udah telat. Assalamualaikum Pak Ustaz, Waalaikumsalam. Kenapa? Ini mau laporan anak saya udah lahiran, ya Alhamdulillah. Sekalian Pak Ustaz, saya udah kasih nama, udah bagus. Namanya dari Quran Pak Ustaz, lo lebih cakep dari Quran. Ditanya Pak Ustaz, siapa namanya? Jahanam. Lo ngapa jadi jahanam? Bener Quran, tapi ngapa jadi neraka? Jangan. Ya. Ngambil dari surat yang bagus-bagus. Nggak usah puyeng-puyeng. Atau nama-nama Nabi dan Rasul. Ya, namanya Adam, Idris, sampai baginda Rasul kan cakep nama anak, betul. Atau nama-nama dari nama malaikat, boleh nggak? Nama anak Jibril, boleh? Boleh, Jibril, jenderal malaikat. Di saya di Tangsel ada Ustadz Abu Jibril. Iya, di Witana Harja rumahnya, jenderal malaikat. Mikail bagi rezeki, cakep. Kalau Israfil ntar dulu dah. Dari Israfil kan dia trompet. Gak takut ini bocah udah gede tahun baru main trompet besok. Lah kiamat ke daun. Lah Israfil di trompet. Apalagi Israel, jangan. Kalau nama bocah Israel, kesian engkongnya. Udah gede dikit nganterin rantang rumah engkong, tok tok tok, assalamualaikum. Kata engkong, waalaikumsalam. Siapa? Saya kong Israel. Mati. Lah Israel datang. Makanya jangan Israel, ya. Jangan. Nama dari Quran lihat yang bagus-bagus. Kalau puyeng ambil dari surat Fatihah. Kan cakep-cakep dari surat Fatihah. Umpama anaknya ada 4. Lahir laki-laki. Yang pertama namanya Rahman. Kan dari surat Fatihah. Betul. Lahir kedua laki-laki namanya Rahim. Lahir ketiga laki-laki namanya Malik. Asal jangan namanya Goiril Magdubi. Lah keberatan.
Tapi kalau namanya gue ini Magdubi udah gede dikit dicengin sama temennya, anta alaihim waladolin, amin lagi ya. Lahir keempat anaknya cewek namanya Mustaqimah. Jadi ada Rohman, Rohim, Malik, Mustaqimah. Lempengan ibu mau manggil makan, ontong kuyeng-kuyeng teriak-teriak Al-Fatihah. Lo kumpul semua bocah kita. Betul. Tuh, ini bulan Maulid. Habis sholat jamaah, doain anak, sebutin. Sebelum doain anak, kasih nama dulu yang bagus. Ya. Terus doanya gimana biar supaya anak soleh dan solehah? Jangan salah doa. Ini kadang-kadang anaknya 5. Doanya begini. Ya Allah, jadiin anak saya soleh dan solehah. Begitu kan ya? Malaikat bingung. Lah yang mana yang gua jadiin? Makinnya bener kan, anak 5, yang satu mau bener jadi kiai, yang kedua bajingan. Yang tepat kalau anaknya 5, sebutin nama bocahnya plus sebutin cita-citanya. Kalau emang tuh bocah ada masalah, sebutin permasalahannya. Jangan kalau bocah masalah ngadu sama temen. Umpama anak kena narkoba, ngomong sama temen, tapi ini jangan bilang siapa ya. Apa yang? Tapi ini rahasia lu dua yang tahu. Ya, emang apa? Tapi janji lu jangan bilang siapa. Ya, gue janji. Serius ya, cuma lu doang sama gue yang tahu. Apa emang? Anak gue kena narkoba. Akhirnya belum 2 jam tuh orang yang dibilangin ketemu temennya. Lu tadi gue liat di warung ngomong serius amat. Ngomongin apa? Itu kok anaknya. Enggak ada. Kenapa emang anaknya? Tadi. Enggak, lu kasih tahu aja. Tapi kan rahasia nggak boleh. Udah tiba sama gue doang kasih tahu apa? Iya, tapi lu jangan bilang siapa ya. Ini cuma lu doang yang tahu. Kenapa emang? Anaknya narkoba. Akhirnya tuh RT seharian tahu semua. Betul. Coba kalau ibu ngadunya ke Allah. Kalau ibu doa ke Allah, curhat ke Allah, solusinya dapat, aib nggak terumbar, betul. Ini kalau ada masalah datang ke Pak RT, anak berantem ke Pak RT, anak narkoba ke Pak RT, kesian Pak RT bu, hidup Pak RT. Nah, iya, dia lempengan bansos dibikin puyeng. Iya, kakak ada 250, yang dapat cuma 150, yang 100 kemana? Yang 150 dapat, Indominya beda. Ketahuan. Power. Ketahuan 10.000 timbang 17M. Kalau kita mah suruhnya 3M, dia mah 17M. Cuek. Kalau kita kan suruhnya jaga 3M, laksanakan 3M. Apa aja? Pakai masker, mencuci tangan, apa lagi? Menjaga jarak. Lah kalau si Anu mah 17M. Lo menang banyak dia, si Anu. Ya gue gak sebut namanya, kalau sebut kan gue di BAP lagi. Iya, udah paham kan ya? Iya tuh, makan tuh bansos. Iya, tapi udah hilang tuh kasusnya. Sengaja dihilangin. Lega Laskar yang jaga ulama dibunuh. Hei! Orang teroris baik kagak langsung bunuh, betul? Dilumpuhin dulu. Ini ngapa? Dibunuh, ya Allah. Orang kagak salah aja main hantem begitu. Allah murka. Saya mah yakin bu, yang mengeksekusi sebenarnya udah mati dalam keadaan hina. Cuma nggak diekspos. Wah, Allah dahsyat hukumnya. Dah nggak usah lama-lama ngomong gini nanti lu tangkep. Ini mah iklan-iklan doang. Soalnya tadi pesen satu begitu, dikit-dikit aja. Andai kata pesanannya full, cakep. Ya buktinya judul aja diganti. Lagu masih ada di handphone. Kalau kemarin dikirim Ustaz Hai tentang akhlak, menyempurnakan akhlak, apa jadi akhlaknya hilang. Sebenarnya udah cakep tuh judul, nyelempet dengan visi misi Habibana. Dulu Rasulullah visi misinya menyempurnakan akhlak, sekarang ada cucu Rasulullah visi misinya revolusi akhlak. Loh, emang perlu? Iya, yang korupsi jangan korupsi lagi. Nah sekarang kan ketidakadilan di negeri ini sudah jelas-jelas nyata. Orang mimpi Rasul, ditangkap. Wah, yang menghina Rasul bebas, akal lu sehat. Coba pikirin. Ada kan yang mimpi Rasul, ditangkap. Lah giliran orang menghina Rasul, giliran orang menghina cucu Rasul,
bebas berkeliaran malah dijaga, betul? Kira-kira adil tidak? Tidak, makanya perlu revolusi. Dan itu iklan doa. Kembali lagi, tuh habis sholat jamaah doa. Tadi doa anak soleh. Kalau doa habis sholat jamaah, mintanya sesuai kebutuhan. Butuhnya sama anak soleh, doain anaknya biar soleh. Butuhnya duit, minta duit. Ada nggak doa minta duit? Bu, doa minta duit ada? Pak, doa minta duit ada nggak Pak? Ada. Yang pengen punya duit banyak, ikutin saya. Biar duitnya pada banyak. Biar nggak ada yang belangsak lagi. Biar pada seneng. Biar pada punya mobil, rumahnya tingkat, berjejer, kemudian punya kontrakan 24, pergi umroh setiap bulan. Ayo yang pengen punya duit ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa minta duit. Jangan tawa, serius. Ini serius amalan. Ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Doa minta duit. Ya Rabbana, Ya Kudus, ajib lana bil fulus. Nah, itu dibaca 7 kali habis sholat. Ya Rabbana, Ya Kudus, ajib lana bil fulus. Ya Rabbana, Ya Kudus, ajib lana bil fulus. Ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, Ya Kudus yang maha suci, ajib lana, kabulkan keinginan kami. Apa? Fulus. Mau jadi fulus, mulus. Mati fulus, mampus. Apa kok kalau pakai duit mulus, betul? Itu doa 7 kali balik. Kok Ustaz ngasal banget ngasih? Enggak, saya udah dijajah. Siapa yang ngasih? Asyikh Kiai Haji Misbahul Anam At-Tijani. Beliau adalah Muqaddam Torekot At-Tijani. Beliaunya masih ada. Rumahnya di pesantren Al-Um di Jalan Jamblang di Ciputat. Ya, beliau salah satu pengurus DPP Front Pembela Islam. Rumahnya nggak jauh dari UIN. Masih hidup orangnya. Muqaddam Torekot At-Tijani ngomong sama saya, Ustadz Jaduli, ente bangun pesantren biar gampang, biar mudah. Nih, aneh kasih amalan. Itu dibaca. Ya Rabbana, Ya Kudus, ajib lana. Amalin, kalau udah banyak duit datang ke saya bagi. Ya kan udah gue kasih resepnya. Itu benar. Santri saya baca tuh habis baca rotib. Kalau kita kan baca rotib, di sini rotib baca kan Al-Hadad dibaca, Al-Atos dibaca. Nah kan ada tambahan tuh. Ya lima siri minala tatiki sitro'anna wa afina wa fu'anna wa gul. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah. Ya amanal haifin aminna. Ya amanal haifin salinna. Kok pada bengong? Gak bisa ya? Ya amanal haifin najina. Tambahin. Ya Rabbana, Ya Kudus, ajib lana bil fulus. Ya Rabbana, Ya Kudus, ajib lana. Cuman jangan makin mie. Takutnya salah paham. Belah aliran hati tuh. Jadi dibaca kalau lagi dewekan aja ya. Jangan pakai pengeras. Ini kan kalau ini lagi ngomong maulid. Takutnya nggak datang maulid, besok di sini pakai pengeras. Ya Rabbana, Ya Kudus, ajib lana bil fulus. Ya Rabb. Saya aliran sesat. Itu yakin Bu, bener. Saya yakinin Ustadz, Yai, bener wallah wa nabi. Itu pesantren yang awalnya tibang ngontrak, akhirnya sekarang punya 4 lantai. Alhamdulillah. Punya 4 lantai, punya 4 tempat. Alhamdulillah. 3 di Tangsel, 1 lagi di Purwakarta. Pesantrennya gratis. Muridnya udah ratusan. Anak ibu mau nyantren sono silakan tanpa biaya spesial pun. Sanawiyah, aliyah, kuliah sampai nikah. Makan sehari 3 kali. Udah plus mindo. Jadi ada mindonya. Dari mana mindonya? Ini kalau abinya ceramah kan suka dikasih berkah. Nah itu berkatnya buat santri. Makanya panitia mumpung gue inget jangan lupa sama berkat. Ya, kalau gue di mobil takutnya lupa. Ya namanya gini kudu diingetin. Ya, jangan parsel doang apa kayak bungkus.
Iya, kalau parsel doang, kadang-kadang parsel nipu sih. Munjung banget tuh buah, katanya koran isinya. Ini disebut revolusi akhlak. Jangan nipu kiai. Parsel munjung buah anggur paling pucang. Gitu secomot anggur sama jeruk, lah bawahnya koran. Itu panitia Maulid sono itu mah. Ini kan perlu dibenarkan, betul. Iya, apalagi yang perlu revolusi akhlak. Kori, itu tadi kori saya lihat sampai setengah jam, sampai 3 surat dibaca. Itu urat sampai pada kenceng gede. Kadang-kadang kori di bang 200.000, tingkatin, samain derajat kori sama penceramah. Penceramah 5 juta, kori 5 juta. Begitu. Tenang kori, gue bilang. Ini kadang-kadang kori kan lebih kecil dari penceramah. Makanya banyak kori yang loncat jadi penceramah. Lo jadi curang tuh kori juga. Ceramah juga ngoriin juga. Ini sekalian dah curhat gua. Enggak, ini disebut revolusi akhlak. Sama, hati-hati. Tadi panitia bilang pembawa acara inti yakni tausiah agama. Bukan. Acara inti mah maulid, kan temanya maulid. Pembacaan maulid, acara inti. Tadi tuh Ustaz Lutfi yang baca sama Ustaz Abdul Hai, itu lagi acara inti. Kan maulid, ya baca maulid. Makanya kalau lagi maulid, baca maulid, kalau bisa ada penerjemah. Bacanya benar, Simkuduro, Adibai, Bajanji, Diaulami. Ditanya, ngerti artinya? Kagak. Makanya boleh sekali-kali Ustaz Lutfi habis baca Adibai sedikit dijelasin. Kalau ceramah maka ceramah, ya, yang ngebadol, apa yang kena, betul. Ya kan makanya kadang-kadang penceramah mah pinter nulisnya. Di akhir tausiah, apabila ada kata-kata yang benar, datangnya dari Allah. Apabila ada kata-kata yang salah, datangnya dari kesalahan diri saya sendiri. Begitu, nulis. Jadi acara inti adalah tadi pembacaan rawi. Makanya kalau marhaban, enaknya belakangan. Iya, biar supaya Masya Allah pulang dari sini harum dengan sholawat. Dan orang kalau ceramah apa diucap, betul? Iya, kadang yang benar jadi salah jadi benar. Tapi insya Allah semua jadi benar. Amin ya robbal. Tuh, doa minta duit. Santren saya alhamdulillah ya Robbani ya Kudus, santri gratis Bu, 6 tahun tinggal di sana. Boleh bebas mau yatim mau doa apa, anak orang kaya bisa lagi harapin. Tapi kagak ada anak orang kaya datang. Orang belangsak mulu satu juta. Ya, tapi saking belangsaknya datang orang tuanya nggak bawa motor, anaknya baru 3 bulan di Al-Hanif, itu udah punya motor. Jadi pada berkah, kenapa? Anaknya baca rotib. Itu rotib tiap hari dibaca 3 kali minimal. Rotib Al-Haddad dan rotib Al-Attos. Ditambahin tadi doa, ya Robbana ya Kudus tuh. Ibu butuh motor, minta motor. Ini kan lagi liburan, anak-anak kadang berebut motor sama maknya. Ya, ibu gak usah panik, minta aja sama Allah. Allah Maha Kaya. Doa minta motor. Ina Kawasaki wa Suzuki wa Yamaha wa Honda. Minta motor. Anak udah gede lagi, udah banyak anak butuh mobil, minta mobil. Ada nggak dong minta mobil? Ada. Yang pengen punya mobil ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa minta mobil. Allahumma salluna apansa walipina innova ausenya Aupenter, wa Blazer, au Fortuner, la Bulldozer, au Mercy, wa CR-V, wa ATV, wa Honda Jazz. Bukan amin tawa. Bener serius. Saya ceramah nggak boleh asal bador, itu serius. Pengalaman 2 minta duit saya jalanin, 2 minta mobil juga saya jalanin. 15 tahun yang silam, jauh. Saya nggak ada mobil. Kalau ceramah naik motor kayak pakai jubah, udah kayak Batman. Nah, coba bayangin naik motor pakai jubah, kan kayak Batman. Akhirnya perlu mobil, betul. Saya nggak minta orang kaya, minta memang kaya. Siapa? Allah. Jam 2 saya ucap.
ya Rabbana, ya kasih saya mobil Soluna ke, Avanza ke, Innova ke, Enter Blazer, foto asal jangan bulldozer. Ya buat apaan bulldozer? Mercy, Sirpi, Apipi. Dulu zamannya Honda Jazz kan, 10 tahun yang lalu itu. Yang kecil dah Honda Jazz. Itu nyebut Honda Jazz sampai 3 kali. Wah Honda Jazz, wah Honda Jazz tadi. Santri baru ada 20 dulu. Bener bu, jam 2 ngucap, jam 12 malam, jam 12 siang datang. Saya punya tamu teman dari Pondok Pucung, Pondok Aren. Assalamualaikum Kiai, Waalaikumsalam. Nih kunci, nih BPKB, mobil buat antum. Alhamdulillah. Senang saya, sujud syukur. Gak kebendung ya mata ya Rob, kau maha kaya, baru malam saya minta kamu udah dikasih mobil. Cuman saya lupa nanya sama temen, mobilnya mobil apaan? Saya tanya, lu masih mobil gua apa? Kan di dalam itu transaksinya. Kata temen, lihat besok di depan. Begitu saya buka pintu, yang Allah kasih mobil odong-odong. Yang ngenes dong. Awalnya mintanya apa? Mintanya Honda Jazz, dapetnya odong-odong. Dijawab sama Allah lewat Al-Baqarah. Perkara menurut kita tidak baik, bisa jadi terbaik menurut Allah. Sebaliknya, terbaik menurut kita, belum tentu menurut Allah. Honda Jazz bagi saya baik, tapi menurut Allah, odong-odong aja dulu. Jadi, santri lu ada 20. Kalau dikasih Honda Jazz, kagak muat. Makanya lo kasih odong-odong. Itu dari Kijang Doyok tahun 80. Sasisnya ditambah 1 meter. Jadi panjang kayak kereta. Itu santri muat semuanya keangkut. Ceramah Gunung Sindur naik odong-odong. Ke Depok naik odong-odong. Jakarta Selatan naik odong-odong. Lampu merah saya terobos terus. Polisi gak berani nilai. Umpama ditilang diambil, saya redo ambil pak. Odong-odong. Hujan hujanan, tampias. Kan gitu. Saya pakai bu 6 bulan. Waktu Gunung Sindur bolak-balik sampai dapat julukan Ustadz Odong-Odong. Benar serius itu. Ada odong-odong kemarin saya jual buat bikin kamar mandi. Udah jadi kamar mandi asrama. Begitu 6 bulan saya doa lagi di Mekah. Alhamdulillah saya bimbing jamaah sebulan sekali berangkat. Alhamdulillah. Itu akibat saya ngamalin rotib dan ngamalin ya Rabbana ya Kudus. Makanya saban bulan saya berangkat. Tambah lagi saya punya travel. Tiap bulan bawa jamaah 2 bus. Saya doa di Multazam. Ya Rabb, makasih udah kasih odong-odong. Ya cuman kan kalau hujan ya tampias. Ya kadang-kadang kalau mogok suka didorong. Ganti apa? Saya sebut opios, waterios begitu. Benar pulang dari umroh dapat orang komplek datang hitung Kiai, ini mobil Terios buat Kiai, alhamdulillah. Cuman ada masalah, apa masalahnya? Sebulan 4 juta, suruh nyicil, nerusin cicilan. Tapi itu rezeki dari Allah. Dapat 5 tahun Terios saya pakai, saya jual. Sisa duit 60 juta, saya pengen Pajero 600 juta. Itu 60 juta saya DP-in. Kemana DP-nya? Bukan ke dealer. Saya DP-in ke pesantren saya sendiri, beliin semen, beliin wermes, beliin bondeng, beliin pasir, batu, sepit, ngecor lantai 5. Nyatin ya Rob, saya DP Pajero 60 juta. Manja Abdul Hasanati falahu asru amtaliha. 1 rupiah kalau ganti 10, dan 60 juta, 600 juta. Saya ngucap, ya Rob, saya mau pengennya Pajero. Bener, nggak seminggu. Datang, Assalamualaikum Kiai, ini mobil Pajero dari Pak Ustadz Anu, Pak Haji Anu. Tuh, alhamdulillah. Cuma sekarang saya nggak bawa Pajeronya, lagi saya sekolahin. Karena Covid, lah umur udah 10 bulan. Yang udah nyetor duitnya enggak, yang mau nyetor nyetor. Jadinya kagak ada duit, lah ceramah mandek. Lah ini udah sekian lama baru ada ini ganggu. Makanya saya tuh senang Ustadz Abdullah masih ngundang saya. Ya mudah-mudahan isi amplopnya telannya gitu. Iya, Masya Allah. Ini gue sebulan sekali gue udah cakep bener karena mau ceramah ya. Iya, gara-gara si corona. Padahal mah corona gue Masya Allah bohong itu. Lah corona mah kan mau datang lo permisi dulu. Permisi pak, corona sama wali. Assalamualaikum wali. Waalaikumsalam, siapa? Saya corona. Ngapain? Ini permisi mau nularin virus. Nah, terus bikin mati nggak? Lah sebenarnya mah nggak bikin mati. Orang saya mati bang kena gejala kayak pilek-pilek gitu. Cuman antak kalau makan rasanya antak gitu doang.
Oh bener yang mati. Ya kalau umpama tuh orang ada penyakit bawaan bisa mati. Misalnya kena stroke, ampek, bengek, paru-paru. Itu sebenarnya menyebabkannya paru-paru basah, bukan gua, kata corona begitu. Terus kira-kira yang ditularin berapa orang? Corona permisi, nggak banyak. Pak Wali, ini serius, bukan asal publik. Kata corona sama Wali, paling 1.000, ya udah sudah. Akhirnya begitu virus malang buana ke Indonesia. Berawal dari Depok, Pak Sukmajaya. Lah iya, kena dulu 2 orang, lah baru 2. Masih ada sisanya 998. Ya kata Wali, lah baru 2. Merembet lagi ke Jakarta, langsung bludak. Sampai sekarang udah ratusan ribu diprotes sama Wali. Corona, lu bilang cuma 1.000. Lah itu udah ratusan ribu. Lah bukan salah saya Wali, itu mau bohong beritanya. Ada yang manfaatin saya ini. Tukang masker biar laku, tukang ini biar laku, tukang vaksin biar laku. Oh begitu. Nah lu bilang gak bikin mati, itu apa pada mati? Kan saya bilang yang mati mah bawaan penyakit. Emang udah ampek, emang udah bengek, emang udah jantungan, emang udah stroke. Begitu. Nah itu petugas kesehatan kok udah mati. Dah itu lu bercanda saya karena dianya kecapean. Lah gimana gak capek? Orang pakai baju astronot 8 jam. Agak bisa kencing, gak bisa minum. Lah capek mati. Iya juga ya. Iya masa saya disalahin. Lah itu lihat sholat pada lenggang-lenggang. Saya yang disalahin. Makanya Wali tolong bantu protes. Corona gak salah. Orang corona enak dipakai itu mobil bedanya corona. Bagus. Ini bener, ini ilmu tinggi loh. Nggak dibahas di kitab apapun. Bukan raka-raka. Ini percakapan makhluk dengan makhluk. Corona makhluk bukan? Itu diprotes. Sekarang Masya Allah, dunia udah jutaan yang meninggal. Yang saya dengar dari info insya Allah balik, insya Allah akhir bulan ini atau awal Januari atau di bulan tahun 2021 corona akan hilang. Loh kok bisa direncanakan? Akhirnya timbul curiga. Ya itu tadi. Yang kita mau suruh 3M, dia mah 17M. Kan cuer namanya itu. Iya, lihat dulu ibu kapan sih pakai masker? Orang Menteri Kesehatan juga ngomong kalau orang yang pakai masker itu orang yang sakit. Ngomong Menteri Kesehatan bukan saya. Sekarang mah ibu pada pakai masker berarti ibu sakit. Ya itulah aneh. Nah kembali Rabbunallah dan Rasulullah. Kalau kita ngikut Rasulullah, insya Allah iman ada. Iman ada, imun pasti bagus. Anak muda, ikut Nabi, ikut ihya Nabi, ihya sunnah Nabi, jalanin ihya sunnah Nabi. Insya Allah keimanan pemuda-pemudi khususnya yang ada di Kedaung ini makin Allah tingkatin. Bu, sekarang punya anak perawan serem apa kagak? Ngeri apa kagak? Takut apa kagak? Karena emang ada lagunya. Ini zaman sinting, anak muda pada pakai anting, nenek-nenek pada rebonding, anak perawan pada. Lu yang ngomong dulu. Perawan mana? Muda sinting. Apalagi kan nontonnya di RCTI mulu tiap malam. Iya ketahuan nyesel. Mana lagi ganteng gak? Saya tanya bini saya, kenapa sih resep banget nonton itu? Resep banget, cakep-cakep gitu. Ya Allah, Bu, ya gak apa-apa dah nonton sinetron, represinya. Iya, Masya Allah. Hati-hati nih maulid, mudah-mudahan iman bernambah, amin. Anak muda banyak baca selawat, biar imannya nambah. Serem, anak muda kadang-kadang malam minggu dilancongin, Masya Allah. Ya, yang lancongin bajingan, hati-hati. Makanya biar supaya aman, anak muda ibu pesen suruh sering baca sholawat. Ini bulan Maulid insya Allah berkah. Saya pengen ngomong sampai 7. Sebenarnya ihya sunnah itu ada 7. Yang kita bahas baru 2. Masih ada 5 lagi. Karena saya juga nggak mau jadi beban. Ibu nanti tahajudnya kesiangan, subuhnya kesiangan. Kita jadi saya yang gara-gara. Makanya saya adil. Ceramah nggak usah lama-lama. Dan ihya sunnah yang 7
Dua udah kita bahas. Yang pertama tahajud, yang kedua sholatnya jamaah. Ya, ini dulu dah jalani. Selebihnya nanti tanya sama Pak Ustadz, sama Pak Kiai guru setempat. Kalau memang nggak puas, masih kurang, ya besok undang lagi aja dah. Ya, sekarang nggak usah malam-malam. Dan juga saya mohon izin, mohon redho. Kalau tadi udah nanggokin sedekah, sekarang saya mintain sedekah lagi. Buat apa? Buat pembangunan rumah korban bencana yang ada di Banten. Jadi tempo hari di Banten ada banjir bandang. Nah akhirnya kami selaku Front Pembela Islam sedang membangun rumah dan masih kekurangan biaya. Biar ibu ada andilnya, ayo keluarin duit. Ya, manja bil hasanati falahu asram salihah. 1 rupiah lo ganti 10. Itu duit bu sedekah bisa nerangin kuburan. Kalau kuburan pengen terang kayak begini, ini di atas gocap nih. Iya di atas 50.000. Ya kalau terang kayak begini, kalau 20.000 20 watt. Kalau 10.000 10 watt, 5.000 5 watt, 2.000 lilin. Nah iya 2.000 kan lilin. Gope pantat kunang-kunang, tetap masih dapat cahaya, betul. Jadi kalau pengen cahaya yang begini kuburan nih di atas gocap. Saya minta kerjasamanya Ustaz Abdul Haji dan panitia. Ayo niatkan ikhlas kita baca sholawat sambil pungutin sedekah jariah untuk pembangunan rumah korban banjir bandang yang ada di Banten. Mohon keridhaannya. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibina ila islam bil ummah ila al-abadi wan ni'mah ila islam bil ummah min al-abadi wan ni'mah wa min hadi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Terus jalan kotaknya, mintain yang redho, yang ikhlas. Insyaallah yang sedekah gocap pulang dari sini dapat duit 5 juta. Yang sedekah 20.000 dapat 2 juta. Yang sedekah 5.000 dapat gope. Yang sedekahnya cuma 1.000 dapat ceban atau 100.000. Amin ya robbal. Yang penting ikhlas. Ikhlas ya bu. Ikhlas. Nanti kasih aja laskar. Ya dibawa nanti dihitung. Insya Allah nanti akan saya laporkan ke Ustadz Abdul Haji dapatnya berapa dari jamaah Kedaung. Sebelum saya tutup dengan salam, baca Fatihah buat guru-guru kita yang lagi pada sakit biar pada sehat. Terus saya